kaidah. Ya, apa sekali lagi saya ulangi, antum hafal ya? Kaidah apa? Al-khata'u fil 'afwi khairun min al-khata'i fil hukmi. Kesalahan dalam memaafkan seseorang itu lebih baik daripada kesalahan dalam menghukumi. Salah dalam menghukumi ya, itu efeknya besar. Bukan berarti kaidah ini kemudian kita bawa kepada memaafkan sebuah kesalahan orang terkait dengan kesalahan yang berefek. Alah, tidak. Tidak seperti itu. Ya. Oh, jangan sedikit-sedikit apa sama sekali, jangan sedikit-sedikit katakan orang salah gitu kan. Ya. Jangan sedikit-sedikit hukum ini ahli bidah, ini begini, ini begitu dan sebagainya. Janganlah gitu. Kalian apa? Saklek lalu, keras lalu. Tidak seperti itu. Jadi kaidah ini mengajarkan kepada kita adalah untuk at-tatsabbut, yaitu betul-betul memastikan, betul-betul mendalami sesuatu daripada perkara-perkara yang terkait dengan pelanggaran terhadap syariat ataupun kesesatan. Itu kita harus betul-betul dalami. Kita kaji betul-betul, bukan hanya sebatas qila wa qal, kata ini kata itu, dengar dari sini dengar dari sini. Nah, tapi harus betul-betul mendalami. Ana ketika mau tegur kawan-kawan, Ana mau tegur kawan-kawan satu semester Ana dalami betul perilaku. Ana berusaha mendalami mereka. At-tatsabbut fil amr, betul-betul memastikan dalam perkara ini. Betul-betul satu semester Ana berjalan untuk mendalami terkait dengan apa? Pelanggaran-pelanggaran. Ana dalami betul. Ana catat poin-poinnya, Ana tulis poin-poinnya. Ana timbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum syar'i. Betul. Didalami betul. Baru setelah itu pada semester berikutnya Ana tegur. Ini namanya apa? At-tatsabbut fil amr. Jadi kita tidak gampang-gampang. Kaidah ini mengajarkan kepada kita kehati-hatian dalam menghukumi seseorang. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tidak mendengarkan qila wa qal, kata si fulan, kata oh ini, kata itu, saya dengar begini, tidak. Tapi betul-betul mengamati, memperhatikan, melihat sisi pelanggarannya di mana, sisi pendalilannya bagaimana, kaidah syar'inya bagaimana, dalil Al-Qur'an yang menghukumi ini bagaimana. Kita pertimbang betul. Baru setelah itu kita menegakkan hukum. Bagaimana kalau seandainya sudah tegak dalil, pelanggaran sudah nyata, kita sudah tahu, bukti ada, apakah kita biarkan tidak menghukumi lalu tetap memaafkan? Salah. Jangan pakai kaidah ini untuk melegalkan satu kesalahan. Tidak. Salah. Kita harus apa? Kita harus menghukumi. Kenapa? Wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah kembalikan kepada Allah, dalil Al-Qur'annya ada, As-Sunnahnya ada, kemudian bukti-bukti sudah cukup, pendalaman kita terhadap sesuatu sudah begitu mendalam, kita sudah betul-betul yakin, tegakkan hukum. Salah, tegakkan kepada mereka, jangan dibiarkan. Apalagi kalau hal itu kemudian akan membudaya, maka tidak boleh kita biarkan. Seperti itu. Tapi kalau kita bersikap seperti ini, kadang-kadang orang yang mengatakan kita keras, kita ini, itu biasa. Itu biasa. Makanya ketika Anda tegaskan kepada kawan-kawan, mereka bilang, ya, Anda bilang, Anda cuma dengan satu kalimat saja, kalian terlalu terburu-buru menilai Anda. Gitu aja, santai. Kalian terlalu terburu-buru. Jadi ikhwah, ini Anda memberikan sebuah contoh dalam penerapan kaidah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi kita tidak wala tahqiran minal ma'ruf syai'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menghardik daripada satu perbuatan kebaikan seorang muslim, sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau sudah tegak dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dia salah. Gitu loh.
kebaikan dia. Kebaikan tetap kebaikan, tidak boleh kita cela. Tidak boleh kita hina. Kalau dia melakukan itu baik, kita anggap baik. Gitu loh. Itu profesional loh. Kalau dia melakukan kebaikan, tetap kita katakan baik. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, dan kesalahan itu berefek kepada seluruh kaum muslimin, maka al-jarhu muqaddam ala ta'dil. Kritik harus diutamakan daripada memuji. Kenapa? Karena kalau kita memuji, orang akan lupakan kesalahan yang berefek kepada kaum muslimin. Itu loh. Gitu loh. Para ikhwan. Faham tuh? Makanya kadang-kadang kalau kita bersikap seperti ini, orang memang dia mengatakan kita saklek lah, kita keras lah, inilah, itu biasa. Kenapa? Karena orang tidak memahami kaidah dengan baik. Apalagi sekarang, ya orang belajar hanya sebatas belajar, tidak betul-betul memahami, membaca berulang-ulang gitu, ya kan? Memahami betul-betul gitu. Sehingga yang terjadi adalah salah faham dalam penerapan kaidah. Banyak sekali kaidah-kaidah yang mungkin ana jelaskan kepada antum beberapa kali, ya, salah dalam menerapkan. Salah dalam penerapan. Banyak sekali. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada dai agama. Itu salah. Makanya ini penting sekali. Belajar itu penting. Belajar ilmu-ilmu dasar, terutama kaidah-kaidah ini penting. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap kesalahan, ya tetap kesalahan. Kalau memang memiliki satu kesalahan, kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau memiliki efek kepada kaum muslimin, harus dijelaskan, diputuskan segala sebabnya, ya tersebarnya kesalahan tersebut, ya walau antalqa akhaka biwajhin talqin, yaitu ya walau antalqa, meskipun engkau mendapati saudaramu bertemu dengan saudaramu dengan ya wajah yang ceria. Jadi kita harus profesional. Satu sisi kalau dia salah. Kalau dia melakukan kebaikan, kita tidak mencela dia dalam kebaikan itu. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, dan kesalahan itu berefek kepada kaum muslimin, maka al-jarhu muqaddam ala ta'dil. Tetap kritik diutamakan daripada memuji kebaikan itu. Faham? Karena kalau kita memuji dia, maka orang akan melupakan apa? Kesalahannya. Tapi tetap kita profesional. Dapat saudara kita tetap teguh dengan wajah yang karena biasa-biasa aja. Biasa kalau dapat kawan ya biasa gitu. Malah kadang-kadang anak kalau ada kawan-kawan yang misal contoh seperti anak kritik lalu mereka itu, anak berusaha bagaimana untuk pertama kali yang menegur mereka. Karena ini profesional sesuai dengan dalil Qur'ani was sunnah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi. Tafadhal.